Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 waktu yang ketika mantan kita ajak untuk kembali kepada kita, dia akan menerimanya dengan bahagia. Ya, atau mantan tidak akan menolak ketika diajak kembali. Pertanyaan kita kan, kenapa kita ditolak saat mengajak dia kembali? Karena timingnya, waktu kita mengajak dia kembali untuk bersama lagi itu tidak tepat, ya. Jadi jangankan mantan, ya, seseorang yang belum jadi mantan lah. Misal dulu tuh saya pas masih usia 23-an tahun, ya. Itu kan jadi DPL, ya, dosen pembimbing lapangan mata kuliah KKN tuh, kuliah kerja nyata di sebuah perguruan tinggi. Ada teman saya tuh, ya, naksir mahasiswi bimbingannya. Tapi dia tidak survei dulu, ya. Jadi dia melihat mahasiswi ini ramah, welcome, begitu kan. Iyalah, saya bilang, namanya mahasiswi kita, ya. Kan nanti kalau ndak ramah, nanti kita kasih nilai B, rugi KKN-nya, ya. KKN itu kan kesempatan mahasiswa untuk menaikkan dan menyempurnakan indeks prestasinya, ya. Karena KKN itu kan nilainya selalu A. Kalau sampai dapat nilai B itu artinya memang, ya, bisa jadi programnya betul-betul tidak berjalan dan seterusnya. Tapi kan yang namanya mahasiswa, dia butuh dengan kita. Mosok dia sok-sokan, mosok dia sombong dan seterusnya. Tentu dia sangat welcome. Nah, tetapi teman saya ini memahaminya keliru, ya. Jadi dia berpikir bahwa mahasiswi ini juga suka sama dia. Sudahlah, kemudian dia menyatakan cintanya kepada mahasiswi itu. Jadi ini kan masih dosen-dosen muda, ya, usia-usia 23-24 tahun tuh, ya. Mahasiswinya juga beda usianya tidak terlalu jauh lah. Jadi DPL-DPL-nya ini, dosen pembimbing lapangannya, usianya 23, 24, 25 tahun. Memang usia yang saatnya untuk menikah lah, ya. Mahasiswinya juga usianya menjelang lulus tuh. Kalau mata kuliah KKN kan sudah menjelang lulus, ya. Jadi sudah sekian ratus SKS yang ditempuhkan baru boleh untuk KKN. Jadi usianya juga sudah sekitar, ya, 22, kadang-kadang sebaya dengan kita, ya. Saya malah pernah membimbing KKN itu mahasiswa yang kakak kelas saya, ya. Begitu. Saya masuk tahun 96, dia masuk tahun 93. Jadi begitu. Nah, usianya juga paling beda setahun 2 tahun tuh. Dia keliru memahami, dia berpikir mahasiswi ini menyukai dia. Ternyata, ya, begitu dia menyatakan cinta, mahasiswi itu menolaknya karena mahasiswi ini, menurut mahasiswi itu, dia sudah punya tunangan. Jadi tidak disurvei dulu, ya, tidak tanya sana, tanya sini, ya, langsung PDKT dan ternyata sudah punya tunangan. Dan ditolak. Nah, kenapa ditolak? Ya karena timingnya tidak tepat. Coba timingnya sebelum mahasiswi itu bertunangan. Mesti
harapan untuk diterima besar kan. Nah, jadi kenapa mantan menolak kita? Jawabannya kan karena timing, waktu kita mengajak kembali itu tidak tepat. Jadi ada 3 waktu ya, yang sebenarnya ketika kita ngajak mantan kembali, peluang dia oke, menerima lagi itu sangat besar. Yang pertama, ketika mantan mulai ya menunjukkan sinyal-sinyal penyesalannya berpisah dari kita. Ya, kita pernah bahas tuh di video yang lainnya, sinyal-sinyal penyesalan dari mantan. Ketika dia berpisah dari kita ya, selalu terlihat bersedih. Mantan eh, terlihat perubahan fisiknya ya menjadi sekarang lebih kurus begitu. Kelihatan menua ya, dan yang lebih penting ketika misal dia mencurahkan apa yang dia rasakan di media sosialnya. Nah, itu. Orang jatuh cinta kan biasanya rajin nulis puisi. Orang yang putus cinta itu biasanya juga rajin nulis puisi. Ya. Dia mencurahkan kesedihannya dari penderitaannya setelah berpisah di media sosialnya. Ya, kan tujuannya memang dia mengirimkan pesan itu kepada kita, biar kita tahu. Nah, kalau mantan sudah menunjukkan sinyal-sinyal penyesalannya, kita ajak untuk kembali, ya, insya Allah mesti dia bersedia, ya, karena ternyata memang itu yang dia tunggu. Berpisah itu justru membuat dia menderita dan tidak bahagia. Yang kedua, ya, ketika mantan ini kemarahan kekecewaannya sudah reda, sudah akrab lagi dengan kita, ya. Media-media sosial kita yang diblokir sudah dibuka lagi semuanya. Nah, ini kalau perpisahan itu mungkin karena dia marah, kecewa, benci, dan seterusnya kepada kita. Jadi ketika dia sudah oke lagi, ya suasana hatinya sudah enak lagi, ya, diajak bicara, itu juga responnya selalu cepat, sangat perhatian. Nah, ini adalah waktu untuk mengajak dia kembali bersama lagi, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Tapi sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa ya, sekali lagi yang belum subscribe, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Kemudian yang ketiga, mantan sendiri ya. Artinya kalau perpisahan itu karena orang ketiga, dia sudah berpisah dengan orang ketiga. Atau kalau memang mantan tidak menginginkan berpisah dengan kita, biasanya tanda yang paling penting yang dia tunjukkan, misal ya perpisahan itu yang menginginkan orang tuanya, bukan mantan, dia tidak menginginkan. Ya, maka tanda paling penting yang dia tunjukkan, dia tidak akan pernah menerima kehadiran orang lain. Dia tetap sendiri. Nah, ketika dia sendiri itulah ya. Tapi tentunya kita harus berusaha dulu kan. Kalau penyebabnya adalah restu dari orang tua, ya bagaimana caranya agar restu itu bisa didapatkan. Ya, kita bisa akrab, kita bisa dekat dengan orang tuanya. Nah, maka kita mengajak mantan kembali, mantan pasti mau untuk diajak kembali kan. Kalau memang perpisahan itu dia yang menginginkannya, ya, dan sekarang dia sendirian, dia tidak bersama siapapun ya.
Atau kalau perpisahan itu karena kehadiran orang ketiga, dia juga sudah berpisah dengan orang ketiga. Kalau dia berpisah dengan orang ketiga artinya apa? Artinya bahwa orang ketiga itu ternyata tidak seperti apa yang dia bayangkan. Dia sudah pernah punya kita, tempat dia bercermin, ya. Dulu kita selalu baik kepadanya, selalu setia kepadanya, selalu siap berkorban untuk dia. Sekarang orang ketiga tidak setia kepada dia, pelitnya luar biasa, dan tidak perhatian kepada dia. Nah, ada kita kan tempat dia bercermin. Dan itu pula yang membuat dia mudah untuk melepaskan orang ketiga. Karena orang ketiga ternyata levelnya jauh di bawah kita. Nah, ketika dia sendirian itulah, ya, saat kita ajak dia untuk kembali, maka mantan insya Allah akan bersedia. Sekarang kenapa mantan menolak kita? Bagaimana dia tidak menolak kita? Dia sedang jatuh cinta dengan orang ketiga. Dia sedang senang-senangnya bersama orang ketiga dan kita datang dalam kehidupannya. Tentu dia tolak. Ya, nah jadi itu 3 waktu. Kalau ingin mengajak mantan kembali dan tidak ditolak. Nah, kalau kemudian tanda-tanda ini belum kelihatan, maka teruskan berdoa. Kerjakan amaliyah-amaliyah yang mungkin sudah mulai kita kerjakan. Nanti mesti pertanyaannya, Ustadz apa amalannya? Nanti buka di playlist ya, yang judulnya grupnya amalan. Nanti ada beberapa amalan di sana, pilih yang memang cocok dengan kita. Ya, nah kerjakan terus amalannya, insya Allah ya waktunya mantan untuk kembali kepada kita akan segera tiba, ya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara rutin terus-menerus walaupun itu sedikit, ya. Jadi kerjakan terus-menerus. Insya Allah dengan karomah amalan-amalan kita, mantan akan kembali sebagai jodoh kita. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.